Hai semuanya, selamat datang di channel Mocha. Di sini gua akan membahas berbagai hal seru seputar alur cerita film. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbaru. Let's get start. Film ini diambil dari kisah nyata. Seorang pria India yang terjebak harus bekerja paksa sebagai pengembala kambing di Arab Saudi. Setelah bertahun-tahun dijadikan budak, akhirnya ia melarikan diri bersama teman dan adiknya. Di perjalanan mereka banyak menemukan tantangan yang amat sulit. Yuk ikuti alur ceritanya. Kisah berawal dari seorang pria bernama Najib Muhammad. Dia tinggal di sebuah rumah kumuh yang ada di pedesaan bersama ibu dan istrinya yang sedang hamil bernama Sainun. Di desanya, Najib bekerja sebagai penggali pasir di sungai yang terletak tak jauh dari rumahnya. Saat bekerja, Najib dan adiknya bernama Hakim mendengar banyak orang yang telah bekerja di sebuah perusahaan di Arab Saudi dan mendapatkan gaji yang jauh lebih besar. Demi mengubah nasib, Najib dan Hakim pun berencana untuk menyusul mereka. Kemudian Najib diperkenalkan dengan seorang agen tenaga kerja yang akan mencarikan sponsor tempat bekerja sampai mengurus visa. Namun agen ini meminta bayaran yang sangat tinggi untuk mewujudkan impiannya. Najib menjual semua harta miliknya, bahkan sampai rela menggadaikan rumah demi bisa berangkat ke Arab Saudi. Dengan penuh harapan, Najib menyerahkan seluruh uang yang ia miliki pada agen itu. Sebelum pergi, Najib terlebih dahulu menghabiskan waktu bersama istrinya. Istrinya berharap Najib bisa mendapatkan uang yang banyak dan membangun rumah yang layak untuk mereka. Di saat yang sama, keduanya bersedih karena harus berpisah ketika istrinya sedang hamil. Najib pun berpesan jika nanti anaknya lahir laki-laki, maka harus diberi nama dengan Nabil. Singkat cerita, waktu yang ditunggu pun telah tiba. Untuk menuju bandara, Najib dan Hakim menggunakan kereta api. Di sini Najib terpaksa meninggalkan keluarganya demi masa depan yang lebih baik. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka pun sampai di Arab Saudi. Ketika menuju imigrasi, ternyata keduanya tidak bisa berbahasa asing. Satu-satunya kata yang mereka tahu yaitu helper, yang artinya tujuan mereka datang ke sana sebagai pembantu. Mereka mencoba berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat, dan parahnya lagi mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Beruntung pada akhirnya petugas imigrasi pun meloloskan mereka. Setelah keluar dari bandara, mereka mencoba menghubungi agen, namun sayangnya agen tersebut tidak mengangkat telepon mereka. Keduanya pun menyesal karena tidak meminta kontak sponsor atau orang yang akan menjemput mereka. Petugas bandara pun membantu mereka dan mengatakan kalau sponsor mereka yang bisa dipanggil dengan kafil pasti akan datang menjemput. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya yang tampak sangat galak datang ke tempat itu. Ia sepertinya mencari seseorang. Ia juga bertanya menggunakan bahasa Arab pada mereka berdua. Namun sayangnya mereka tidak mengerti apa yang diucapkan oleh pria itu. Pria Arab itu masuk ke dalam sambil marah-marah. Ia pun mengambil visa Najib dan Hakim sembari membawa mereka berdua. Karena keterbatasan komunikasi, keduanya seringkali salah paham sehingga emosi pria Arab memuncak. Setelah perjalanan yang cukup jauh, pria Arab itu memberhentikannya di tengah-tengah gurun pasir yang jauh dari pemukiman. Najib mencoba menjelaskan dengan bahasa Indianya jika pria tersebut melakukan kesalahan karena mereka dijanjikan bekerja di tengah kota. Ia juga meminta telepon untuk mengabari keluarganya. Namun sayangnya, kafil itu tidak menghiraukannya dan menyuruh Najib kembali ke mobil. Seketika semuanya menjadi mimpi buruk. Mereka yang dijanjikan bekerja di sebuah perusahaan malah dibawa ke tengah gurun pasir dan dipekerjakan secara terpisah.
lama kemudian, Kafil membawa Najib ke peternakannya. Sesampainya di sana, Najib masih bingung, terpaksa masuk ke peternakan. Di sana bertemu dengan pria tua pengembala yang tampak berantakan, tidak terurus dan kurus kering. Beruntungnya pria tua itu bisa sedikit berkomunikasi dengan Najib walaupun menggunakan bahasa isyarat. Najib pun meminta air minum pada pria tua itu. Namun ia hanya menunjukkan keran, yang artinya ia harus minum langsung dari keran tersebut. Setelah itu Najib pun bertanya di mana ia bisa beristirahat. Kemudian pria tua itu mengatakan ia bisa beristirahat di mana saja. Najib pun pergi ke tenda di dalam kandang, dan ketika Najib tertidur, ia dikejutkan dengan Kafil yang datang dan menendangnya dengan keras karena telah tidur di tempat tidurnya. Keesokan paginya, Najib terbangun dan melihat pria tua itu sedang memerah susu, lalu mendekatinya. Pengembala itu meminta Najib untuk mengantarkan susu kepada Kafil. Karena tidak mengerti, akhirnya Najib malah meminum susu tersebut, yang membuat pengembala itu marah. Pengembala kembali memerah susu dan menyuruhnya Najib untuk mengantarkan kepada Kafil. Najib masih berharap dan memohon agar Kafil membebaskannya. Ia menjelaskan jika pekerjaannya bukan di sana, melainkan di sebuah perusahaan. Tapi sayangnya, Kafil tidak mengerti perkataan Najib. Malah ia marah dan menendang Najib ke kerumunan domba. Sesaat kemudian, ia menghampiri pria tua yang sedang mengembala kambing dan menanyakan jalan arah menuju kota. Gembala tersebut mengatakan, jalan berada di tempat yang sangat jauh, di mana tak seorang pun yang tahu jaraknya. Keesokan paginya, Najib tidak lagi melihat gembala itu, yang membuat Najib terpaksa harus menggantikan memerah susu kambing. Awalnya Najib tidak bisa melakukan hal tersebut karena belum pernah mengerjakannya. Bahkan kambing itu sampai menendangnya. Akhirnya Kafil mengajarkan bagaimana cara memerah susu kambing yang baik. Siang harinya, Najib pergi ke gurun untuk mengembala kambing-kambing tersebut. Namun kambing-kambing itu malah menendangnya sampai terluka, kemudian lari terpisah, menjauhi kandang. Melihat kambing-kambing terpisah, Kafil memaksa Najib untuk mengembalikan kambing-kambing tersebut ke tempat semula. Namun karena sudah tak tahan dengan rasa sakitnya, Najib memohon agar Kafil membawanya ke rumah sakit. Tapi sayangnya, Kafil itu malah mengancam dan akan mencambuknya. Tidak terasa, waktu pun telah berlalu. Najib tidak sengaja melihat wajahnya di kaca spion dan melihat penampilannya yang berubah drastis. Rambut dan jenggotnya sudah tumbuh tak beraturan, yang tandanya ia sudah lama berada di tempat itu. Namun sayangnya, ia sama sekali tidak bisa mengingat sudah berapa lama waktu telah berlalu. Bahkan berjalannya sudah berubah akibat terlalu sering mendapat siksaan dari Kafil. Di tengah keputusasaan, Najib berlari ke tebing dan meratapi nasibnya. Namun tiba-tiba, ia berhenti setelah melihat burung pemakan bangkai terbang mendahuluinya. Rupanya di bawah tebing itu, beberapa burung pemakan bangkai sedang mengerumuni sesuatu. Najib yang penasaran segera turun dan melihat apa yang mereka makan. Betapa terkejutnya Najib. Ternyata burung-burung itu sedang memakan jasad pengembala yang telah kering. Itulah sebabnya ia tidak melihat si pengembala tersebut. Najib kembali ke kandang dan menangisi nasibnya. Keinginannya untuk kabur kembali muncul dan tak ingin berakhir seperti pengembala tadi. Tanpa pikir panjang, Najib mencoba kabur dari sana. Ia mencoba melarikan diri dari kandang tersebut. Rupanya Kafil memergokinya, kemudian mengejar dan menembakkan senapannya. Akhirnya Najib kembali ditangkap. Kafil pun membawanya ke kandang, lalu mengikatnya seolah-olah tak punya harapan untuk bebas, dan terpaksa Najib pun menghabiskan waktunya sebagai gembala kambing di tengah gurun tersebut.
Hingga di suatu hari, hujan turun yang membuat Najib dan kambing-kambingnya harus berteduh di dalam goa. Saat berteduh, Najib mendengar sesuatu dari dalam goa. Ia pun masuk dan menelusuri goa tersebut. Ternyata goa itu membawanya ke sisi gurun lain. Tak lama kemudian, Najib melihat seseorang, dan ketika ia mendekatinya, betapa terkejutnya Najib. Ternyata orang itu adalah Hakim, adiknya sendiri yang terpisah selama bertahun-tahun dengannya. Awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lain karena penampilan mereka yang telah berubah secara drastis. Satu-satunya yang mereka kenal hanyalah suara mereka sendiri. Tak lama kemudian, kafil Hakim pun datang menjemput. Kemudian ia berlari dan meminta kakaknya untuk kembali datang ke tempat itu besok harinya. Keesokan harinya, Najib sengaja melewati gurun itu. Dan tak lama kemudian Hakim pun muncul. Seolah sedang terburu-buru, Hakim meninggalkan selembar surat. Najib kemudian mengambil surat itu, namun tiba-tiba angin datang yang membuatnya surat itu terbang. Di saat yang sama, kafil pun datang dan mencurigainya. Najib pun mengelabui kafil dan mengatakan kalau ia sedang buang air besar. Untung saja kafil itu percaya dan pergi meninggalkannya. Akhirnya Najib pun berhasil mendapatkan surat tersebut. Hakim menuliskan kalau mereka bisa bebas dari sana. Ia memiliki seorang teman dari Afrika yang mengetahui jalan pulang. Najib merasa senang dan impian kebebasan pun akan segera terwujud. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah lama menunggu, akhirnya kafil meninggalkan tempat tersebut. Najib segera melepas pakaiannya dan membasuh seluruh badannya. Akhirnya setelah bertahun-tahun, Najib merasakan air di tubuhnya. Kemudian ia mengganti bajunya dengan baju yang pertama kali ia kenakan. Ketika mengenakan celana, terlihat celana itu sangat longgar karena Najib jauh lebih kurus dari sebelumnya. Sebelum pergi, Najib melakukan perpisahan pada hewan ternaknya. Ia memberikan makanan dan mengatakan bahwa ia akan pergi dan takkan pernah kembali. Seolah mengerti dengan perkataan Najib, hewan-hewan ternak itu berhenti makan dan tak ingin Najib meninggalkan mereka. Tak lama kemudian, Hakim datang menjemputnya. Najib bergegas mengambil tas dan menyusuri gurun pasir. Perjalanan panjang dari siang dan malam hari membuat mereka kelelahan dan kehausan. Keesokan paginya, mereka terbangun di tengah gurun pasir. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tak ada pilihan lain, mereka pun menjadikan arah matahari sebagai petunjuk arah. Di tengah hari, ketiganya melakukan salat duhur di tengah gurun. Sesaat setelah salat, tiba-tiba angin berhembus kencang dan ular-ular gurun beracun pun mulai keluar dari pasir. Ibrahim meminta Najib untuk diam karena jika bergerak, ular-ular itu akan menggigitnya. Di hari berikutnya, tiba-tiba Najib tak kuat melanjutkan perjalanan karena kakinya melepuh dan bengkak. Itu karena disebabkan ia tidak memakai sepatu saat perjalanan. Akhirnya Ibrahim merobek baju dan menjadikan baju itu sebagai alas kaki. Dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Hakim dan Najib yang sudah kelelahan tiba-tiba jatuh dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Saat Hakim tersadar, ia berhalusinasi. Kemudian tanpa berpikir panjang, Hakim memakan pasir karena menganggapnya sebagai air yang membuat tenggorokannya terluka. Akibat kejadian tersebut, Hakim pun akhirnya meninggal dunia. Najib yang sudah putus asa tak mau lagi melanjutkan perjalanan. Namun Ibrahim terus memberikan semangat dan memberikan sepatunya kepada Najib. Sementara dirinya memakai sobekan baju sebagai alas kaki. Tak selang beberapa lama, Ibrahim menemukan seekor kadal, yang artinya tak jauh dari sana ada tanda-tanda kehidupan, hingga akhirnya menemukan sumber air di tengah gurun.
Najib yang sudah kehausan berniat minum sepuasnya. Namun Ibrahim mencegahnya dan memberikan ia minum sedikit demi sedikit. Ketika Najib terbangun, ia tidak melihat keberadaan Ibrahim. Yang ia temukan adalah sebotol air yang telah ditinggalkan oleh Ibrahim. Setelah meminum air tersebut, tiba-tiba Najib mendengar suara kendaraan. Dengan susah payah, ia berlari mencari arah suara tersebut. Kemudian ia terjatuh, sehingga botol itu menggelinding ke jalanan. Akhirnya setelah perjalanan panjang, Najib pun berhasil menemukan jalanan. Namun penderitaannya gak cukup sampai di situ. Ia meminta tolong pada pengendara yang lewat, namun tidak seorang pun yang mau menolongnya. Akhirnya, tak lama kemudian, seorang pria Arab melintas, tiba-tiba berhenti dan membantu Najib. Ia mempersilahkan masuk ke dalam mobil dan memberikannya Najib air minum.